kata Bang Billy, Yesus itu tidak ada dinubuatkan di dalam kitab orang Yahudi. Bohong, penipu kalian. Kenapa kalian orang Yahudi tidak berani membaca Yesaya 53 ayat 1? Roh Kudus jangan sandingkan Yesus dengan Hizkia, Bang Billy. Jadi sudah lahir ya. Ketika Yesaya ngomong ini, anaknya sudah lahir. For a child has been born, a son has been given to us, and the dominion will rest on his shoulder. Dan lambang pemerintahan ada di bahunya. The wondrous advisor, sang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, menyebut siapa? Baca. Hizkia. Menyebut Hizkia siapa? Sar Shalom, pangeran kedamaian, prince, bukan king ya, prince. Ya itu. Nah, Oke. Udah boleh aku Bang Handi? Masa baca dulu. Hah? Dibaca dalam Salomo dulu, konteks kalau dulu yang- Salomo bentar nih, sabar. Karena Nggak sabar aku kita nggak lagi. bisa dibodohin, bro. Kita nggak bisa dibodohin Ini- dengan bahasa yang kita nggak ngerti. Ngerti itu, bro. Aku? Orang kok, sebentar Bu Darni. Salomo ini kitab orang kok kau Ini, yang bro. klaim, gimana sih kau? Di situ dikatakan bahwa dia Allah Ditinggalin yang aja si perkasa, Salomo nggak ada Bapa ilmunya, yang Aki. kekal, Raja damai. Tinggalin aja, Nah, nggak ada kira-kira siapa, bro, yang memiliki gelar itu, bro? Sudah Nabi tadi siapa? Hizkia yang Siapa? dimaksud, apa lagi kalau mau Manusia bantah? siapa, bro? Yang punya kitab udah ada. Nggak ada, belum ada, bro. Hizkia, apa, sudah nggak dibilang ada. Hizkia. Nah, coba kamu buka Hizkia. Loh, Di situ itu dikatakan- baca itu lihat di tangannya Bang Billy. Lihat Oke, itu gitu tangannya minta. Bang Billy. Hizkia Oke, kita tahu. minta diam dulu, diam. Kita minta penjelasan sekali lagi ya, pasang kuping ya. Silakan Bang Billy. oke. Jadi orang-orang Yahudi ya memiliki nama-namanya itu, di dalam nama-namanya itu memiliki unsur nama Tuhan. Ya, misalnya ya, misalnya tunggu bentar, aku susun dulu ininya. Misalnya Tovia, kayak rabi saya namanya Tovia ya, kebaikan Tuhan. Apakah rabi saya itu Tuhan? Bukan. Terus Hizkia itu Ya, Bapak yang kekal. Sebutkan Sabar. Bapak yang kekal. Bar dulu Bang, gantian bicara. Dengerin dulu. Menyamai seperti itu. Dengerin dulu, orang lagi ngomong. Ono lo. Oke. Hizkia adalah dua suku kata, Hazak dan Yah. Hazak itu kuat, perkasa. Yah itu Tuhan. Tuhan yang perkasa, Hizkia itu. Tapi apakah Hizkia itu Tuhan? Bukan. Namanya Yah, apa yang kalian sebut Yahweh itu. Itu disematkan kepada nama. Mana? Di mana ayatnya, bro? Lo Hizkia itu dua Iya, kalimat. ayatnya mana? Di mana? Udah tadi ditunjukin ke kamu, tadi dibacain lagi dalam bahasa ada, Ibrani. Nggak Sudah ada, kau, mana? sudah. Itu bukan, Bang bro. Bang Handi, saya minta mau bertanya sedikit aja sama Iya, boleh, Bang boleh. Billy ya. Ya, Bang Billy, aku tadi tertarik Bang Billy, aku udah dapat tadi tentang penolakan Yesus di kitab Perjanjian Lama. Cuman saya nyatat satu dalil, mungkin ada tambahannya Aki. Sama dengan yang disebutkan di Yeremia 30 ayat 9 sampai 10, kan penolakan di situ. Nah, di ayat mana lagi ya, Ki? Ayatnya aja saya catat, nanti saya cari sendiri, Ki. Silakan, Aki Billy. Hosea itu. Tadi Hosea. Aduh, ini tunggu bentar. Aku ambil HP satu lagi. Iya, yang tadi ada beberapa yang Aki sebut tadi, cuman satu yang sempat saya catat dalilnya. Apa? Bu Darni habis ini ya. Setelah ini, iya, saya cuman mencatat aja dalil-dalilnya, nanti saya cari sendiri. Ini Sebentar Bu Darin, sebentar. Oke. Kita ada waktu sampai ada jam Pak 5 Dance, sore. ada Pak Dance Muhammad di bawah. Ya, Aki dan C sebentar, Aki, sebentar. Yuk, bisa gantian satu orang Pak Lancong kalau mau naik, nggak apa-apa. Siapa Nah, kira-kira? nanti saya turun aja. Nanti saya turun setelah saya dengar Bang Billy, saya turun. Setelah saya dengar Bang Billy, saya Oke, turun. saya dapat. Enggak, Bang Billy itu penolakan tadi Yesus yang- di kitab Ini saya sudah naik ini. Oh iya. Jadi Oh sudah naik. Mana sih ini? Mana nggak kelihatan?
Ya, Ada ini- padanya di bawah Oh sekali. ya udah di bawah. sekali, Sorry. Sampingku, di sampingku. Iya, ya. Silakan Bang Billy. Setelah ini saya diam. Silakan Aki Billy. Coba. Oke, jadi itu ada di dalam kitab yang pertama yang pasti itu tadi. Tunggu bentar, aku turun ke bawah dulu. Yeremia udah Yeremia. Hosea 3 ayat 5. Ya Aki, apalagi? Terus Yeskiel 37 ayat 24 25. Yehezkiel ya, Aki. Iya. Yeskiel 37 ayat 24 25. 25. Yeskiel 34 ayat 24. Sudah Aki. Udah itu. Jadi Oke, baik. Terima kasih Aki. Dilanjut. iya, dan Yeremia 30 ayat 9. Jadi tidak ada nubuatan raja yang akan datang, tidak ada nubuatan raja Mesias yang akan datang yang bernama Yesus. Itu tidak ada. Atau misalnya atau yang misalnya dalam bahasa Ibrani Yesus. Nah, kalau para bapak-bapak gereja dahulu kala ya atau penerjemah Septuaginta, mereka aware perhatikan ayat ini. Ini adalah ayat yang empuk untuk dirubah. Benar nih. Karena bunyinya gini, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Yesus raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jikalau bunyinya begitu, waduh, tepat udah habis. Oke. Bentar Aku dulu. ya. Jadi, taruh dulu benar nih. Kita fokus aja satu Lama topik kali. dulu. Iya, fokus di Yesaya 96 atau Yesaya 95. Nah, silakan. Itu aja dulu, Aku jangan ya? kemana-mana. Ya, monggo. Aku ya. Nah, tadi ini sudah saya catat ini ya. Penolakan Yesus di kitab perjanjian lama bagi orang Yahudi, ya kan? Bapak itu pencipta langit dan bumi ini bukan hanya milik orang Yahudi saja, tetapi Bapak itu adalah milik seluruh alam semesta ini. Tadi kalian bilang, kata Bang Billy, Yesus itu tidak ada dinubuatkan di dalam kitab orang Yahudi. Bohong, penipu kalian. Kenapa kalian orang Yahudi tidak berani membaca Yesaya 53 ayat 1? Tanya Setiap hari seluruh. kita baca, ya. Tunggu dulu, jangan potong aku dulu. Aku Iya, dulu biarin, bicara. biarin. Biarkan dulu aku Gampang. sebebas-bebasnya bicara ya. Karena aku menolak perkataan Bang Billy ini. Nah, orang Yahudi dilarang keras untuk membaca Yesaya 53 ayat 1. Sebelum ke situ, di dalam Yesaya juga sudah dinubuatkan kedatangan Yesus. Mari kita baca Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendiri yang akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Nah, ayat pendukungnya di dalam perjanjian baru, Matius 1 ayat 22. Malaikat Elohim berkata, malaikat ya, ini malaikat ya, enggak sekelas si Billy ini. Ini sekelas malaikat dari surga. Si Billy pendosa, masih di bumi ini tinggalnya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Cukup benar Yang nih. lahir ini, tunggu belum lah, masih 2 ayat. Dan yang lahir ini datangnya dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Jangan sandingkan Yesus dengan Hizkia, Bang Billy. Nggak ada apa-apanya itu. Kita benar nih, Tunggu. kita bahas satu-satu dulu data. Yesaya Bukan. sebentar. Ini data tentang kenapa tidak ada Moderator dengar dulu, penolakan benar nih. Yesus di kitab perjanjian lama. Benar bagi nih, orang dengarkan Yahudi. dulu. Saya Kan itu moderatorin. sekarang. Nah, Saya moderatorin. Fokus dulu ke Yesaya 95. nggak Salomo bisa diam gitu. dulu. Tunggu, Satu-satu. nggak bisa gitu. Nah. Sekarang aku menerangkan bahwasanya Yesus itu dibuatkan di dalam kitab para nabi. Oh, ya udah, dengarkan aku mau dulu. menerangkan itu. Jangan terlalu banyak data dulu, satu-satu datanya. Harus pakai Tidak data ada banyak. nama Yesus, Bunda Arni tidak ada nama Yesus dalam Dulu hormati Salomo diam dulu, yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu ya. Jadi kita Udah. fokus ke Dengar dulu. Yesaya. Kita fokus ke Yesaya 95 dulu. Habis itu ke Yesaya 53. Nggak apa-apa, Satu-satu nggak apa-apa. gitu loh.
Gak apa-apa. Sekarang Bang Billy Yesaya 5 dulu, 95 dulu, itu dulu. Gak apa-apa ya. Saya 7, 9, Enggak. Ya. 53 nggak apa-apa. Urutan aja nggak apa benar. Oh, boleh. Sekarang ini urutan loh, urutan mulai kedatangan Yesus di dalam Yesaya ada. Itu Oke, dulu. benar nih, Jadi harus Yesaya berapa dulu? teratur. Yesaya berapa? 531 terus Yesaya Yesa, berapa? tunggu. Tadi Yesaya 7 ayat 14 tentang 14. kedatangan kelahiran Yesus. Sudah Oke. dinubuatkan Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu di buku Oke, orang ada tiga, Yahudi. ada tiga ya. Yesaya 5 Yesaya 531, Yesaya 714, Yesaya 96. Silakan Bang Billy. Belum aku siap terus si Billy. Apanya ini? Belum aku selesai. Belum selesai aku masa terus dipotong masih 2 ayat. Si Billy dari tadi banyak kali Kebanyakan ada. Bu Darni, kasih pada waktunya. Jadi bukan kayak Yesus. mana? Banyak ayat, Tapi kalian kecuali mau satu. ingin tahu. Kalian kan mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak dibuatkan. Kuterangkan kok kalian potong-potong. Apanya? Ini kan ke Yesaya dulu, jangan ke perjanjian baru dulu. Ini kan Yesaya yang kubicarakan. Iya. Yesaya 7 ayat 14 tentang Oke, kedatangan Yesus, kelahirannya. Sudah Oke, ada. sekarang gini. Makanya sungguh botol lah Aduh. orang Yahudi tidak tahu tentang kedatangan Yesus. Coba, Yordan, diam dulu, Yordan, diam dulu, dalam kitab Yordan. kami ya. Yordan, kembali ke Yesaya 7:14, silakan. Siapa dulu? Oke. Ya udah, monggo. Tadi sangat bagus sekali Ibu. Siapa namanya? Siapa nih namanya? Darni. Ya? Darni Simatupang. Ya, Ibu Simatupang ini mengatakan ayat 14, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan tanda kepadamu. Kepada siapa itu Ibu? Kepada siapa Tuhan memberikan tanda ini tentang Immanuel? Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu kepadamu, suatu ya. Kepada pertanda. siapa? Ya, Kepada siapa? Bacalah buku itu. Iya, enggak, saya tanya kepada siapa? Kan dipotong-potong kan? Aku tadi menerangkan, kalian potong-potong. Ini kalian tanya aku, bukan gitu. Kau terangkan sekarang, jangan kau tanya aku. Terangkan semua, baru nanti ku sanggah. Gak boleh gitu. Menurut Bu Darni kepada siapa? Ya, nanti aku terangkan. Sekarang kau terangkan dulu pengetahuanmu tentang penolakan Bentar, kalian orang saya ambil Yahudi alih. kepada Begini ya, Yesus. Bu Darni, Nggak dengerin, bisa dengerin. gitu. Tanya jawab, nggak bisa. Ini klarifikasi saja. Kalau ada nanti Bang Billy lagi gitu loh. Jadi nggak bisa Iya. klarifikasi. Ya udah. Harus selesaikan Bang Billy dulu 2 menit. Susah amat sih diatur diskusinya gitu loh. Kalian yang motong-motong udah jelas, sudah mantap tadi ngomongku. Gara-gara Bukan masalah takut dan tidak takut Bu Darni. Kalau bisa itu per item jangan per bab. Itu kan Salomo lu diam dulu. Ngoceh melulu, lu nggak punya ilmu. Lu masih ngoceh lagi gua turunin. Orang lagi Salomo, ngomong kau juga. diam, Dasar lu nggak punya etika lu di sini. Moderator lagi ngomong, kau diam Salomo. Nggak punya etika, orang lagi ngomong diatur baik-baik. Kau ngomong terus. Bang Andi, sorry lah udah dipanggil lagi aku. Makanya kalau pagi-pagi kayak gini nggak bisa aku bebas. Sorry lah teman-teman. Mau panggil lagi aku ini ada apa? Beli bantah HP itu. Oke ya. Nanti Salomo Iya. dulu lah. Sorry. Dah, Iya. kita keluar Jelas. dulu dah. Soalnya kalian nggak ada ilmu. Iya memang kita nggak berilmu di sini Pak, nggak apa-apa. Anda yang berilmu Kalian nggak ada sekali. ilmu. Suruh baca kitab aja lu nggak bisa. Emang lu bisa baca original Kita teksnya? ngomong sama orang pintar dulu. Orang pintar yang sudah membaca dulu. Sorry ya. Orang pintar ngomong nih. kaum Mau kabur dia. penafsir. Harus makanya namanya jangan Salomo, Salome. Salome, satu lubang rame-rame. Silakan diterangkan Bang Billy, ada 3 Yesaya, Yesaya 531, 714, 96. Silakan. Kita ke 7 dulu karena tadi Ibu itu ke saya 7 ya. Pertanyaan yang tidak akan dijawab oleh dia, dan dia bilang, kan tadi pertanyaan saya karena dia mengutip dari Yesaya 7 ayat 14 berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Jadi ini tandanya ini kepadamu, kepada siapa? Saya tanya tadi kan, tapi dia nggak mau jawab. Kepada Ahas, ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda, bukan perawan ya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, Immanuel, Tuhan beserta kita. Siapa kita di sini? Nah, Immanuel itu terdiri dari 2 suku kata, Immanu dan El. Immanu with us, beserta kita.
El itu Tuhan, Tuhan beserta kita. Siapa kita di situ? Dalam ruang lingkup Yesaya 7 itu berbicara soal Ahaz dengan penduduknya, dengan rakyatnya, ya, his people, dengan his people yang sedang dikepung Pekah bin Remalia dan Raja Retsin, ya, Israel Utara dan orang Aram itu mereka ingin menyerang Yehuda, Israel Selatan. Nah, Immanuel di situ merujuk kepada Tuhan beserta Ahaz dengan rakyatnya. Kita lihat di mana di dalam Yesaya 8 dikatakan anak-anakku itu merupakan nama anak-anakku merupakan lambang pertanda bagi keselamatan Israel. Kita lihat Syar Yashuf, di sini ada nama Syar Yashuf. Nah, kakaknya si Immanuel, anaknya Yesaya. Syar Yashuf di situ artinya the remnant will remain, yang orang-orang sisa ini akan tetap tinggal. Nah, Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Nanti ada ayat pasal 8 Maher Shalat Hasbas itu sama artinya dengan Immanuel, memiliki arti yang sama. Jadi anak-anak daripada Yesaya itu membawa saya akan kasih dalil ayatnya, membawa nubuatan keselamatan bagi Israel. Oke, saya buka ayatnya ya, saya buka dalilnya supaya kita bisa ada edukasi. Kenapa sih itu ibu-ibu itu ngomongnya emang begitu ya? Apa marah-marah gitu emang begitu ya? Ya gitulah. Maklumi aja lah ibu-ibu, lagi dapat kali. Lagi bergairah dia. Oke. Kita buka di dalam Yesaya 8 ayat 18. Yesaya 8 ayat 18. Oke. Dimaklumi aja lah. Ayat 18, sesungguhnya aku dan anak-anakku, lihat aku ya. Jadi nanti kita rekonstruksi arti nama Yesayahu. Ada artinya itu. Jadi sesungguhnya aku dan anak-anakku yang telah diberikan Tuhan kepada aku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Kita lihat Syar Yashuf nih. Syar Yashuf tadi kita lihat di dalam Yesaya 7. Syar Yashuf artinya the remnant will remain. Will remain. Ya. Oh ya, orang yang sisa itu akan tetap tinggal. Ya. Nanti kita lihat Yesayahu itu artinya. Ini buku bagus ya. Jadi kalau kalian ingin beli, ini buku Rabi Tovia Singer. Ini memang senjata maut ini. Oke. Nih. Makanya tadi dibilang, ya saya ulangi lagi ya. Aku, jadi nih, aku dan anak-anakku itu adalah pertanda alamat. Jadi nama-namanya daripada Yesaya dan anak-anaknya itu adalah alamat tanda bagi Israel. Nih. Isaiah Hebrew name, jadi nama Ibraninya Yesaya itu Yesayahu, artinya the salvation of God, keselamatan daripada Tuhan. Nah, apakah Yesaya ini Tuhan? Bukan. Makanya saya bilang tadi, nama-nama orang Yahudi itu memakai nama Tuhan di dalamnya, unsur Tuhan. Itu sama terjadi dengan orang-orang Islam ya. Orang-orang Islam itu memberikan namanya seperti Abdul apa gimana gitu. Unsur-unsur nama Tuhan dimasukkan ke dalam nama dengan harapan, dengan doa anak itu bisa menjadi mempunyai sifat yang demikian. Misalnya Ar-Rahman gitu misalnya kan. Ya kayak gitu. Nanti jadi sudah jelas bahwa ini Immanuel ini bukan kepada Yesus itu ceritanya. Immanuel ini petunjuk alamat bagi Israel gitu. Makanya nggak ada Yesus di dalam Yesaya 7. Mau ditaruh di mana Yesus di dalam Yesaya 7? Nggak bisa ditaruh di mana dia perannya di situ, nggak ada. Nah, namun demikian kitab Matius ya, Perjanjian Baru itu merampok itu hijack ya,
merampas itu, di hijack, dimasukkan ke dalam kitab mereka. Loh ini nih yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya. Loh, yang punya kitab orang-orang Yahudi nggak meyakini hal itu, karena sebelum kekristenan ada, kami sudah solid pemahaman soal doktrin ini. Yesaya 7 tidak berbicara soal Yesus. Nah, jadi sama sekali itu kesalahan ya dari penulis Kristen pada waktu itu. Kena Torah. Tapi kalau mau konsisten mestinya ya Tuhannya namanya Immanuel dong. Kenapa diganti Yesus kalau ini nubuatan gitu kan? Ya itu makanya kita lihat Tuhan ketika kepada Hagar dia bilang nanti kau akan mengandung punya anak, dan hendaklah anak itu kau namakan Ismail ya. Bang Billy, saya sering sekali ini kayak krusial ya, yang sering banget dibawakan noten itu kan dia mengacu kalau nubuatan kepada Yesaya 95 itu di situ yulat atau yuladet, Pak Billy? Yulat kan? Jadi peruntukan kan tidak jelas kan kalau dari segi peruntukan ini kan past, future sama present tense lah istilahnya ya. Iya, betul. Gitu. Jadi rancu sebenarnya kalau mereka kuat ke arah ke situ, gugur dengan sendirinya ya kan. Nggak usah kita ke pundaknya disematkan lambang pemerintahan lah. Dari yulatnya aja kita sudah bisa rancu kan. Bener. Dari kitabnya Elai sendiri ya. Untuk kebetulan Elai ini di dalam hal ini, karena Elai itu dia memakai semua tekstual terjemahan yang ada dia ambil dari Masoret, ada dia ambil dari Septuaginta. Nah kebetulan di dalam Elai ini menerjemahkan sudah tepat telah lahir, jadi anak itu sudah ada, tidak menunggu 700 tahun kemudian ke zaman Yesus gitu. Nubuatan ini kalau sampai ke zaman Yesus sudah mati, Ahasnya sudah mati, dan orang-orang Yahudi pada waktu itu rakyatnya Ahas sudah mati. Jadi kalau demikian nggak ada Immanuel gitu. Nah, Immanuel di situ kita lihat bagaimana Immanuel Tuhan beserta kita itu tergenapi di dalam kitab 2 Raja-Raja 15 dan 16, di mana dua raja itu, Raja Pekah ben Remalia dan Raja Retsin itu terbunuh di dalam peperangan. Tuhan mengirim Raja Assyria ya. Raja Assyria Tuhan kirim yang bernama Tiglat-Pileser III. Itu yang menjadi alat Tuhan untuk memerangi mereka. Karena pada waktu itu Yehuda itu Kenapa bunyi-bunyi Bang Billy? Kipas angin apa itu? bukan saya ini. Terusin. Nah, udah hilang. Nah, karena pada waktu itu Yehuda itu di bawah jajahan daripada Raja Assyria Tiglat-Pileser. Jadi begitu dia minta tolong kepada Raja Tiglat-Pileser Ahas, dan bahkan memberikan emas. Kalau kita baca dalam kitab Raja-Raja itu, dia mengerat emas yang ada di rumah Allah, Bait Suci itu diambil, dikasih kepada Raja Tiglat-Pileser. Nah, dihancurkanlah itu oleh Raja Tiglat-Pileser. Kedua raja ini terbunuh, maka tergenapilah nubuatan Immanuel, Tuhan beserta kita. Siapa kita itu? Ahas dan rakyatnya Yehuda. Kelar itu. Tuhan Yahudi yang menjadi manusia gimana itu? Nggak pernah ada Tuhan menjadi manusia. Itu kami tidak mengimani itu. Dikatakan Hasem itu Enlohagu Venegu Lona Arok Kelaf Kedusyato. Artinya Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani, dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun. Maliaki 36 juga ada, itu tidak berubah kok sebenarnya. Iya. Yesaya 7:14, Yesaya 96, Yesaya 5:31 lagi tuh perempuan muda katanya. Silakan Bang Billy. Berapa? Kenapa? 31. Yang di mana bawah Bu Darni. Apa? Yesaya 5:31 apa itu? Oh, 53. Oh, nanti kalau mau ketemu dia Yesaya 53, kalau disematkan kepada Yesus sakit hati, jangan deh. Nih kita lihat ya. Ya, ya. Nah, Yesaya 53. Itu membela diri memakai kitab orang, silakan naik membela diri.
Silakan. Diberikan Oke, ruang untuk untuk membaca pledoi. Untuk memahami Yesaya 53 itu tidak bisa langsung ke 53 karena asli dari kitab Yesaya itu teks tertua yang ditemukan itu di Qumran ya, Dead Sea Scroll. Itu tidak ada penomoran ayat, tidak ada penomoran. Itu kerjaan Oten itu, penomoran. Makanya itu kerjaan Oten. Jadi itu sebenarnya itu cerita itu dari ayat. Makanya Ustadz Sugi itu si Bible berjalan itu dia sangat memakai nalarnya gitu. Dipakai. Lihat ini ayat Yesaya 1 itu sudah jelas. Ini nubuatan tentang Raja Ahaz dan sebagainya itu raja semua. Ada 4 raja itu di situ. Jadi itu semua sudah terjadi. Nah, ya yang kalau kita mau Yesaya 53 harus tahu Yesaya 52. Ya, itu bercerita tentang Israel. Jadi hamba yang menderita di seluruh kitab Yesaya itu merujuk kepada Israel. Ya, Yakub. Makanya dikatakan hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel. Selalu begitu. Tidak dibilang hambaku engkau Yesus, nggak ada. Nah, kita lihat Yesaya 53:1. Siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebab Yesus ini tuh ia nggak tampan, berarti jelek, penghinaan terhadap Tuhan. Hah? Nggak tampan loh. Gimana ini? Dia kan cuma pakai satunya doang, duanya kagak. Iya benar. Satunya juga ya, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai Taruk itu tunas ya, zera ya. Ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina orang dan hindari orang. Itulah orang Yahudi. Orang Yahudi itu dihina orang dan dihindari orang pada zaman dulu. Terakhir di zaman Hitler kita lihat. Orang Yahudi itu dianggap najis, dianggap apa ya? Bahkan ketika dia dibunuh, mereka dibunuh itu mereka diam saja seperti ini. Nih, ya bukan. Ntar tentang domba-domba tadi mau ambil ke situ. Oke. Ia dianiaya, tetapi dia membiarkan. Ia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas. Ia tidak membuka mulutnya. Lihat tandanya ya. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus. Yesus membuka mulutnya 2 kali. Ya Bapa, kalau boleh gua jangan disalib. Gitu kan? Kok ketawa kamu? Makan dulu, jangan ketawa. Ya Bapak, kalau boleh jangan aku disalib. Ya gitu, itu bahasa modernnya. Kalau tertulisnya, ya Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Yang kedua, dia membuka mulutnya lagi. Eli Eli lama azabtani. Ya Bapak, ya Bapak kenapa engkau ninggalin aku? Kayak gitu. Jadi nggak sesuai dengan ini. Tapi kita lihat pembantaian ya orang-orang Yahudi ya waktu zaman Hitler. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah lubang, dijejerin, ditembak, jedor, mati. Masukkan ke dalam gas beracun, dikumpulin, gasnya keluar, mereka mati di dalam die in silence, mati dalam kediaman. Parah sih, padahal nggak salah. Nah, itulah gambaran dari potret dari hambaku yang menderita. Sama sekali tidak merujuk kepada Yesus. Belum lagi, di mana Yesusnya? Yesus tidak sesuai dengan nubuatan domba yang dibantai ini, yang diam. Yesus membuka mulutnya. Di sini kan dia menutup mulutnya. Oke. Jadi gini ya, teman-teman Kristen, marilah diskusi dengan jujur, gitu ya. Anda memakai istilah Islam, kami yang luruskan dalam terjemahan Anda. Anda mengais-ngais nubuatan Yesus di perjanjian lama yang Anda katakan perjanjian lama Taurat Musa itu, Yudaisme yang akan meluruskan. Serba salah kalian ini. Ya ada pertanyaan di bawah, kenapa Bang Billy, kenapa orang Yahudi sangat membenci Yesus? Kita tidak memuji Yesus. Yesus itu saudara kita malah. Kan orang Yahudi Yesus itu.
saudara kita. Yesus itu tidak beragama Kristen, coy. Yesus itu beragama Yahudi. Dia tidak pernah pergi ke gereja. Ya, Yesus disunat pada hari ketiga. Yesus tidak makan makanan haram. Yesus membaca kitab Torah, Yesaya dan sebagainya. Nah, kalau Tuhannya beragama Yahudi dan Tuhannya disunat, kenapa kalian tidak beragama Yahudi dan tidak disunat? Itu kan sudah sebuah kesalahan besar. Itu Yesus beribadah pada hari Sabat. Jadi kita tidak membenci Yesus. Kita itu sama Yesus itu saudara. Itu. Lanjut. Jadi tidak ada kebencian Yudaisme kepada Yesua Mesia ya. Tidak ada. Kalau dia hidup, kalau dia ada sekarang, dia akan nangis. Kenapa lu nuhanin gua? Gitu. Itu momennya di sana. Iya. Aku ke Yordan dulu nih. Di Al-Quran juga di Al-Maidah 116 juga itu sama, hampir mirip begitu. Yesus diminta pertanggungjawabannya. Kalau di Al-Quran itu malah dia itu orang tidak disalib, tidak dibunuh, diselamatkan. Iya, mulia. puncak daripada itu di 116 bahwasanya Yesus itu ditanya ya kan sama Allah Azza wa Jalla, apakah kau dan ibu mau mentuhankan diri kalian? Ya kan, makanya Yesus diminta pertanggungjawabannya di 116 Al-Maidah itu. Ya. Saya ke Yordan dulu, bentar. Yordan. Halo bro. Yordan, kamu dari Kristen langsung belajar Yudaisme ya, Yordan. Kontaknya. Lu nanya-nanya supaya lu jangan nyerang-nyerang asal aja. Kalau harus punya keilmuan lah dikit supaya lu bisa Pakai senapan otomatis dia serangin, nggak pakai lagi. hajar gitu loh. Nggak boleh gitu juga. Jangan ada kebencian kalau diskusi kayak tadi itu. Ada penghujat langsung lagi kita dibilangin kayak gitu. Aduh, ya naik darah juga gua. Kan gitu. Iya, kita lihat tadi ya bagaimana kepanikan orang Kristen pada waktu dinyatakan kebenaran dari sumber aslinya. Lihat ibu itu seperti orang panik, kebakaran jenggot, kayak orang kepedesan. Nah, karena dia bingung memulai dari mana. Ibu itu mau mulai dari mana? Dia bingung ini. Yesaya 53, Yesaya 9, Yesaya 7. Nah, dia bingung mau mulai dari mana gitu. Makanya Bang Billy, saya mau tanya Bang Billy, waktu saya di sana ya kan, itu remaja-remaja teenagernya ya, bukan yang tua-tua atau raba ya kan. Mereka suka bilang kalau ditanya-tanya Kristen, mereka kasih julukan itu Genaftah Torah. Apa itu dia bilang gitu? Genaftah Torah itu. Pencuri kah? Dia bilang jangan banyak-banyak tanya dia. Kemiut itu Bang Billy, kemiut. Torat atau juga Torat gitu. Betul. Iya, Genaftah Torah. Iya, jadi di sana kan mayoritas beragama Yahudi ya, mayoritas Yahudi semua. Orang Israel yang beragama Yahudi mayoritas. Ada ortodok di sana, ada sekte-sekte ortodok, yang lain juga adalah. Nah, namanya di tanah orang ya, kita harus mengikuti aturan yang ada di tanah itu, di sebuah daerah. Kayak misalnya kita ke daerah Kalimantan itu ada kebijakan kebijakan kearifan lokal yang tidak boleh kita ada peraturan lokal yang tidak boleh kita langgar. Misalnya di Kalimantan nggak boleh nggak boleh masak terasi gitu kayak gimana gitu. Itu nggak boleh dilanggar. Nah, di Israel di orang-orang Haredi itu, di kampungnya mereka itu, di sekitar situ, kalau ada perempuan lewat situ atau laki-laki berpakaian tidak modest, tidak sopan ya, itu pasti diludahin, itu diteriakin sepanjang jalan. Wah, diteriakin. Kalau pakaiannya nggak senonoh gitu ya? Iya, apalagi kalau perempuannya pakai rok pendek, wah habis deh itu, diteriakin terus. Ya, nah itu karena melanggar peraturan daerahnya mereka. Itu hak mereka, orang itu kampung mereka. Gitu. Ya kearifan lokal lah kalau di sini. Iya, sama dengan kejadian yang orang Kristen tuh diludahin, ya. Pada waktu mereka bawa salib tuh keluar. Jadi nggak tahu sengaja atau nggak sengaja. Yang pasti itu hari besar, big holiday orang Yahudi. Nah, orang Yahudi lagi keluar, lagi bersuka cita, keluarlah mereka bawa salib, ada patungnya. Iya, diludahin lah. Itulah makanya
Artinya nggak boleh begitu. Kalau mau apa toleransi ya sabar dulu lah sampai orang Yahudinya lewat, apa hari rayanya lewat. Paling nggak orang Yahudinya udah lewat dulu, baru mereka lewat. Ini kan mereka keluar, jadi kayak nantangin gitu. Kayaknya bocah-bocah pada ngeludah gitu ya. Iya, udah ke tanah gitu. Iya Bang Andi, di sana itu sampai ada sama remaja-remaja Yahudi itu orang Kristen itu dijuluki pencuri Torah gitu, kenaftar Torah mereka, dia bilang gitu Iya. sama remaja-remajanya. Masa nggak jijik itu kalau ada apa ya, Tuhannya Yahudi itu menjelma menjadi manusia, itu kan menjadi masalah banget sih sebenarnya gitu. Kata Bu Darni tadi, Bapak itu Tuhan seluruh umat manusia. Ya is oke lah kalau begitu. Tapi lu jangan jadiin manusia dong. Kan gitu intinya. Iya, Tuhan memang satu, oke, kita akui. Tapi tidak ada Tuhan yang dijadikan manusia. Nah kalau lu sudah menganggap hanya ada satu Tuhan, is oke. Ya itu nilai plus. Tapi lu jangan belokin Tuhan menjadi manusia. Nah, ini problem. Kan itu masalahnya sebenarnya. Betul. Gitu. Kalau Emang kami kayak- Islam dengan Yudaisme itu konsep ketuhanannya ya sama. Makanya kami Yudaisme itu dalam hal diskusi lintas agama nggak ada perdebatan. Yang berbeda itu hanya syariat saja. Cabangnya yang berbeda. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Itu pun kalau mau diskusi pasti santai. Karena nggak menyenggol-nyenggol siapa Tuhanmu kan gitu. Iya, kalau Dan udah menyangkut itu. itu udah fundamental, artinya udah masuk ke monoteisme. Kita monoteisme. Kalau kita dari perspektif umum ya kan. Iya, Tapi agama Kristen samawi. dipertanyakan, Kristen Itu, Bang- dipertanyakan Bang- monoteismenya. Itu ada yang minta dinaikin tuh, ini nih. Tadi Bang Abdul Kasim bilang, ya Bang Sancang bilang Abdul Kasim naikin dia host. Kita lihat ilmunya. Ya naik. Berani bang, udah dari awal dia masuk di jambak, dari zaman dulu buronan aku itu nggak pernah naik rompu dia, Oh, Ya, nggak pernah berani dia, ini aja udah. Abdul Kasim. nggak mau udah di jambak. Kalau begini Bang Billy, kalau kami umat Islam itu Racunin aja. ya, kami umat Islam itu mengimani Nabi Musa, mengimani Torah. Gitu ya. Kami beriman, kami percaya Torahnya Nabi Musa. Kami nggak beriman, tidak seiman Muslim itu kalau tidak mengimani Nabi Musa dengan Torah. Justru kami Muslim itu Nabi Musa itu Nabi mulia, pernah ada di muka bumi untuk Bani Israel. Itu iman umat Islam. Tapi kami umat Islam itu bukan hukum Torah yang kami pakai. Nah itu kan indah menjadi Islam itu. Tapi kalau sebelah coba Bang Billy, udah bukan untuk dia, dipakai untuk bernubuat. Dinubuatkan salah-salah pula lagi. Di kotak-katik lagi. Di kotak-kotak pula lagi diadu. Terus kemudian Ada yang naik itu, bang, Belum- lihat bang Handi itu bang, saudaranya abangnya Bu Darni dia ini. kalau arogan ya, diturunin, ini diskusi santai. Silakan aja disenggol dulu. Siapa yang dipakai nama beginian? Selamat siang, Siang. Yerusalem. Gimana? Udah dapat belum PR-nya? Apaan PR apa? Pasti ini bukan ke sana ini diskusinya ini. PR apa lagi? Ada apa? PR apa? Bentar. Ini diskusinya kenapa? Anda Kristen nggak, Bro? Kristen Iya, dia. Kristen. Kristen ya. Kenapa Kristen ini memakai Torah? Kenapa Kristen memakai Nevi'im? Kenapa Kristen pakai Ketubim? Apa alasannya? Kan kalau diskusi akademik nggak mau kan? Nggak mau kan? Ya udah lu turun aja kalau lu nggak mau bahas ini. Oke. Ini ada yang punya kitab nih. Oh iya. Yang punya kitab ya? Ya kan katanya tadi si Hendy bilang bahwa Islam itu cabangnya, syariatnya sama. Pas ke situ ini loh. Ada aja kenapa topiknya takut, ini. Ngelantur ini. Hendy. Ini 1, 2, 3 kalau nggak mau diatur. Ini kenapa kata kasarnya gini ya? Kenapa Kristen ini Jangan nyolong kasar kitab dong. orang gitu loh?
Iya. Kita lihat siapa yang Kenapa nyolong ya. Kristen nyolong kitab orang? Iya. Tadi gua harus Oke. gua perkasar biar kau paham. Kenapa kau bisa pakai diuji nggak? kitab Yahudi terus menubuatkan Iya. Tuhanmu? Kenapa? Oke, bisa diuji nggak, Sandy? Ya itu udah dibahas tadi. Ya, oke, kamu tenang dong. Kalau mau diuji, ini kan room Muslim. Oke, ini mumpung ada si Billy ya, Bill. Gue mau tanya apakah sama dengan kitabnya orang Yahudi ya? Coba siapa nih hostnya? Apa Ya, sih ini lupa ya. pertanyaannya, kenapa Kristen itu pakai kitab Waduh, Yahudi Hendy. menubuatkan Tuhannya? Kamu kok belok-belokin room topik sih? Muslim lah. Enggak, Jangan ini malu-maluin kebiasaan room si Abdul Muslim ini lah. di mana-mana. Ya udah Ngomong turunin, begitu apa? nggak mau kondusif. Mending kita itu diskusi pun nanti. biasa. itu juga dia Biasa pakai si logonya Abdul api ini. tuh bang. Jadi dia Ya, cuma biarin biasa aja. pakai logo api. Si Abdul Ini biar orang tahu. kayak beginian memang. Kalau Ini dia dia kenapa fitnah, takut sih? plagiat, Fitnahnya nyolong, gimana? Kalau tidak Fitnah, takut kenapa kau nyolong, tidak mau makan berbicara babi. sama itu bang? Aduh. Oke, kita buktikan siapa yang nyolong mau. Udah turunin aja lah Pak Ciluk Bang. Di Gak ada mana-mana gunanya ini orang. Kamal kamu di mana-mana Nggak, itu Kamal ada. kau kebiasaan Tunggu, orang lagi tunggu dulu, ngomong. tunggu dulu. Kamu loncat. Tunggu dulu. Yerusalem kita baru Jadi ketemu kacau. sekali kok. Di mana-mana ada Di mana-mana Kristen koma. pasti kacau. Tadi kita aman Oh, di sini, iya, dia iya. naik kacau. Kan Ya, sabar kok dong. 1, 2, 3 turunin aja lah. Wih, Pak Ciluk Bang, gak ada gunanya sampah kayak gini. Oh, Tadi kita takut diskusi baik-baik, dia nggak mau diatur gitu loh. Diuji kok takut sih kitabnya. Siapa yang mau nguji kau di sini? Kau ini Oke, nyolong kitab oke. orang. Kamu nggak Oke, mau bertanggung oke. jawab. Kita uji, Kau yang kita jadi- uji siapa yang nyolong ya. Ya kau yang nyolong lah. Kau yang Oke. nyolong. Kau lagi Kau yang nyolong menubuatkan Baik. Tuhanmu di ya saya lah di Nggak mana lah apa-apa. gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Kita buktikan. Ya sekarang siapa lu yang tanggung nyolong ya. jawab, nggak apa-apa Pak, nggak Oke, apa-apa. oke. Lu tanggung jawab. Ini mau dijawab, Ya, mau ya. dijawab. Tenanglah Ya, Hendy. kenapa lo Tenang, pertanyaannya tenang. begini ya? Kenapa Tenang, lo tenang, Romnya pakai tenangin. kitab? Nggak mau diatur. Loh, Kenapa yang lo ngomong pakai terus siapa kitab sih? orang menubuatkan Oke. Tuhanmu? Kenapa? Oke, Hendy, Al-An'am 146. Kenapa kamu pakai kitab orang menubuatkan Tuhanmu? Kenapa? Jadi kan Kenapa lari ke Al-Quran? Abdul, pertanyaannya begini, kenapa Aduh. Kristen Hendy. itu memakai kitabnya Hendy. orang untuk menubuatkan? Jangan ada Al-Quran hubungannya. Kau Oke, jawab dulu oke. antara Kristen Islam- ini dengan oke. kebetulan Yahudi ada di sini. Kau jangan rempet ke Islam, Oh, tidak ada oke, nggak urusannya masalah. dengan itu. Gua kenal Billy. Nggak usah bawa-bawa Islam. Sekarang pertanyaannya, kenapa Iya. pihak Kristen itu mencuri kitabnya orang Yahudi untuk menubuatkan Yesus jadi Tuhan di situ? Nggak usah nyerempet Ya. Al-Quran. Silakan. Ya, sabar. Kalau dibilang Al-Quran nyolong kitab Yahudi gimana? Sudah, Siapa nggak apa-apa, lagi yang nggak apa-apa. nyolong? Yang penting, Aduh. sebentar Bang Andi, sebentar. Yang penting tidak ada kenapa? nyerempetnya ke situ. Silakan aja. Bang Billy dijawab iya, itu, iya. Bang Billy. Ya udah. Dijawab kenapa Oke, oke. Kristen, kalau Abdul nggak mau jawab, Bang Billy yang jawab. Kenapa Kristen ini senang merampok kitab Yahudi, orang-orang Yahudi dari Taurat, untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kemudian mengambil Iya, dasar dari gampang. ke Tauratan. Iya. Enggak, kalau kau takut Tenang, jawab, tenang, nanti Bang tenang. Billy yang jawab. Karena kalau Iya, takut iya, takut tenang, jawab, tenang. biarkan aja Ini Bang sudah- Billy yang jawab. Udah lah, mending turun lah. Nggak di mana anak Tenang. Kristen pasti kacau Republik ini. Kayak Ya, gini nih tenang, orangnya tenang. nih. Gua Pak dulu Ciluk satu Bang, gereja turunin bawa aja lah. Billy. Tenang. Turunin aja, turunin. 1, 2, Iya, 3 iya. turunin Tenang, aja bro, Bang. Bang turunin, udahlah. Turunin aja, nggak ada gunanya orang kayak gini dipiara. Kenapa sih Hendy? Bikin kacau. Loh, yang Bikin kacau. siapa Bang. sih? Host turunin aja host. Hostnya Takut sekali kalau sih Hendy. Mana hostnya ini? tidak, karena kau otak Suaranya begini doang lo gede ditanya lo. apa, kau ditanya apa, kau jawab apa. Jadi kesannya kamu itu takut untuk orang Bro. Yahudi mengoreksi tentang pernyataanmu. Kalau kau berani silakan. Iya, Ini iya, ada iya. Bang Billy di sini. Iya. Kau Iya, nyerempetnya ke Al-Quran. Kenapa? Tidak ada Enggak, kaitannya bro. dengan pertanyaan. Tuh, Bro, yang nggak malu kedua, ya? ini nampak lagi kau Ini kan pakai Mr. roomnya- Abdul. Itu roomnya kau juga Islam loh. nice. Inilah Dia ciri-ciri nggak mau kalian diatur itu. dia, udahlah nggak mau diatur, lu diam, saya ngobrol sama Bang Billy aja ya. Ini Lu kan diam roomnya situ. Islam loh. Lu diam. Masa orang naik tiba-tiba Siapa bilang ini ditanya? room kafir? Lu diam dulu di situ. Oh, ini room kafir. Lu diam dulu di situ. Oh, lu Hendy diam. sekarang udah kafir. Siapa bilang ini room kafir, goblok? Iya, iya. Kamu ini Siapa nggak bilang? pernah. Plesetin Ini kan aja, room ditutup kafir aja. gitu kan? Suaranya juga kecil kok. Bang Hendy suaranya gede. Ketutup kok suaranya Abdul. Ya, Silakan. ini Oh, kamu iya, iya. diam dulu Oh. di situ. Oh, biasa main Ini memang gede-gedean kalau ada suara ya? Kristen pasti ngaco Republik ini. Pasti Oh, kacau, di gitu. mana-mana Kristen pasti kacau.
Oh iya iya ya. Kau menandakan ini kacau. Dari tadi aman di sini. Kau naik kacau kan? Nggak mau diatur. Buktinya itu nama tidak percaya diri, pakai logonya orang, nama dimirip-miripin Islam. Itu kan bukti ketidakpercayaan, sama halnya dengan mengais Yesus dicocokologi dari Taurat. Itu ketidakpercayaan itu semua. Dan terbukti dengan penampakan fisiknya. Mr. Abdul ini kan Kristen, tapi memakai lambang apologet api, apa tidak menipu itu namanya. Inilah bukti penipuan-penipuan yang dilakukan pihak Kristen karena ketidakyakinan mereka dengan agama mereka. Nama Dan Yerusalem itu nampak asli dari namamu. perilaku orang-orangnya seperti apa yang tercermin dari Abdul ini. Oh Ya betul kan? betul. Iya, memang Dia Makanya nggak mau nama pakai Yerusalem ya. pakai kayak Mr. Paulus kayak dipakai. Kenapa Iya, yang kayak kenapa gini-gini? nggak Nggak percaya nggak banget yakin dengan dengan Yunaninya. agamamu? Kenapa? Logo-logo Kalau orang malu dipakai. berhenti jadi Yahudi atau jadi apa gitu loh. Oh iya. Ya makanya orang kayak Jadi- gini kalau nggak plagiat nggak hidup, kalau nggak bohong nggak fitnah Oh, nggak iya, iya, hidup, gitu loh. Iya iya. Iya, kenapa lu nggak pakai kalau foto nggak menghujatkan foto dan Tuhanmu kan poin banyak Hendy gitu kan. loh. Ada foto Tuhanmu yang disalib tidak pakai apa-apa itu loh. Itu lu pakai kenapa? Iya. Pakai Mr. Paulus kayak di situ kenapa? Percaya diri nih orang, saya ngomong aja kecil suara lu. Jadi menurut nggak Bang apa-apa. Billy tadi, inilah orang-orang plagiat nyolong kitab orang, menubuatkan Tuhannya gitu loh. Nah, Bang Billy Oke. coba diterangin sekali lagi. Lu diam dulu, saya ngobrol sama Bang Billy, lu diam. Oke. Enggak Gua nggak apa-apa, kasih kesempatan lu ngomong. ketutup juga sama Bang Billy. Ya. Soalnya ketutup. Lu Kalau diam gua dulu mau di uji situ. Al-Quran, Lu plagiat diam gimana, dulu di Bang Billy? situ. Ngomong. Lu diam di situ. Oke. Lu diam, lihat Jadi nggak diam bisa di situ. diuji nih. Lu diam dulu. Al-Quran nggak bisa Kami diuji. tidak suka orang yang menipu dan penipu. Intinya begitu. Oh, Anda Mana sih penipu hostnya dan ngapain sih menipu dinaikin orang kayak gini, dari host? dasarmu, Nggak bisa dari kondusif. dasarmu aja. Waduh. Bang Ciluk Mbak, Oh, si ini Hendy- betul, si betul Hendy namanya nangis-nangis. jangan kayak gini nggak? Ngapain gua Si nangis? Hendy Orang gua injak leher lu, ngapain Hendy gua nangis kayak cengeng. lu? Nangis-nangis. Silakan Bang Billy di Nggak ada Orang sama ini host kalau nggak Terkait bohong nggak hidup dengan gitu loh. Kenapa orang Kristen itu mengais dari kitab Bang Ciluk Mbak, Taurat mending untuk turunin lah, nggak kondusif ini kalau Iya. dia ada di sini. Bang Si Ciluk Hendy sholat kok mungkin nangis-nangis? Tolonglah Bang Ciluk Mbak turunin Silakan Bang. dulu. Bang Cengeng Billy banget, di Hendy. itu aja Bang Billy. Ngapain Karena cengeng orangnya kayak juga lu, tidak ah? kondusif. Nah, Silakan, mampus Bang lu di bawah lu Billy. ya. Silakan lu sebentar dulu, diam dulu. Nah, lu pakai logo AVI, lu pakai Mr. Abdul. Nah, sekarang lu dibawa, buka mulutmu, saya mau boker dari atas. Nah, ditada ya, ditada. Nah, ambil, Prak. Ambil itu dibawa. Enak kan? Selesai. Rasakan di bawah. Ini gua live kan di YouTube. Udah dirasakan di bawah. Tadi kami di sini kondusif loh, santai. Lalu naik, pakai logo API, dimodif-modif, pakai nama yang nggak bener, tidak kondusif. Inilah ciri-ciri orang nih. Di mana dia ada pasti nggak damai. Tapi tidak semua Kristen ya, hanya beberapa oknum saja yang kayak gini. Gitu loh. Topiknya adalah kenapa? Kalau kami di Islam itu di Al-Quran nggak ada yang nyolong-nyolong, nggak ada yang nyolong-nyolong. Karena sumbernya satu, yang menerima satu, dan tidak ada pun ajaran di dalam Al-Quran itu menistakan para nabi. Nggak ada. Di dalam ajaran Al-Quran itu tidak ada kita menubuatkan menjadi manusia menjadi Tuhan, nggak ada. Konsepnya itu sama, tauhid, agama samawi, nggak ada yang nyolong-nyolong. Beda dengan Anda, ya. Di perjanjian lama lu ambil punya orang, lu nubuatkan Tuhanmu. Tuhan Yudaisme lu bilangin turun menjadi manusia, kemudian mati disalib. Di perjanjian baru lu ambil terjemahannya banyak istilah Islam, Alkitab, kata Allah, kata Rasul, dan seterusnya. Ini kalau lu nggak plagiat lu nggak jadi hidup kali lu ya. Lu kalau plagiat lu nggak jadi hidup. Udah dibilangin diskusi yang baik-baik, udah kayak gini lu nggak punya ilmu. Ya, kembali ke topik Pak Yerusalem, silakan. Nah, ini ada yang baru naik, silakan disambut. Adrianus Chandra, selamat sore. Selamat sore, Adrianus. Sore. Sore. Ya, sore. Ya, sore. Ya. Tahu topiknya, Bang?
Tidak tahu, saya tidak tahu. Oke. Topiknya itu di perjanjian lama tidak ada nubuatan Yesus di sana, Bang. Gitu, Bang. Apa yang bilang? Yang bilang. Ya, menurut Anda ada ya, Bang ya? Oh, ada banyak, ada banyak. Satu contohnya, Bang, di mana? Yesaya 7 ayat 34. Yesaya 7:34, Bang Billy. Di Yesaya rata-rata tuh menubuatkan Tuhan Yesus semua. Maksudnya Yesaya 7 ayat 14 kali, bukan ayat 3 dan 4. 34. Salah itu. Apa? Ntar saya lihat dulu. Saya masih buka. Tunggu. Ditunggu. Yesaya 7 tadi, 7:34. Enggak ada. Ya, yang ada itu Yesaya 7:14 kalau mau. Atau Yesaya 5:31 atau Yesaya 96. Orinya Yesaya 95. Kenapa ya? Original atasnya Yesaya 95, Bill, kenapa jadi terjemahnya jadi 6? Nah itulah, itu Septuaginta ambilnya. Oh. Ya kalau Anda diskusi berapa? 7:14 Yesaya. Ada 12 ayat itu yang saya. Berarti tadi Yesaya 7 ayat 2 ada 3 nggak ada ya? Yesaya 7:14. Nah, berarti yang tadi salah ya, yang awal ya? Ya. Oke. Oke, Yesaya 7 ayat 14 itu sama sekali tidak berbicara soal Yesus. Kenapa? Oh ya, itu kan menurut Anda. Lo enggak, kita baca kitab Yesaya, Yesaya 7 itu seluruh pasal itu kita baca, tidak ada Yesus itu di situ, nggak ada. Itu Ya, asli. enggak ada. Iya, Tapi Yesus setelah lahir. Terima kasih. Setelah baru diberi nama Yesus. Ya, harap direkam ya. Tadi saudara-saudara direkam. Dia menyatakan memang tidak ada. Mantap. Di situ tidak, tapi menubuatkan. Ngerti arti kata nubuat nggak? Iya, ada nama Yesus nggak di situ? Oh, kalau kamu menuntut harus langsung nama Yesus, ya memang nggak bisa. Saya nggak menuntut, saya bertanya. Saya tidak menuntut, saya bertanya. Ada nama Yesus nggak? Izin sebentar dulu, Bang Handi. Bang Handi sudah moderator. Aku mau izin sholat sebentar ya. Siap, Kalau ada siap. yang mau dinaikkan, diturunkan gitu, terserah Bang Handi. Oke, makasih dulu. Ini Iya, kira-kira Bang Billy mau dibesarin nggak? Mau buka data atau gimana? Bang Billy-nya besarin. Belum. Nah, Ya, besarin boleh. aja terus. Aku Boleh, nggak ngerti ngebesarinnya. Ngebesarin aja. Ya, oke. Sekarang mari kita cek, kan menurut Pak Adrianus ini nubuatan katanya. Nah, terpenuhi nggak nubuatan itu waktu Yesus ada di muka bumi? Kan kita cek Bapak ya. Setuju ya? Kita buka dulu Yesaya 96 aja dulu Bang Billy. Terpenuhi nggak nubuatan itu ke Yesus waktu Yesus hidup? Itu aja dulu. Kita cek satu persatu. Kata per kata. Oke? Ya, Oke. silakan. Saya baca dulu, saya buka dulu. Biar nggak salah. Yesaya 96 dulu aja. Biar kita buka, kita cek satu persatu. Ini kan nubuatan nih. Sebab seorang anak telah lahir. Ini sudah, kalau seorang anak telah lahir, Bang Billy, ini sudah lahir atau akan lahir, Bang Billy? Ya, kan teksnya berbunyi telah lahir. Jadi sudah lahir, udah lahir. Udah ada anaknya, udah lahir. Kalau sudah ada itu berarti bukan nubuatan dong. Bukan nubuatan, karena sudah ada. Ya. Oke, bagaimana Pak Adrianus? Baru satu kata, Anda udah nggak bisa ke mana ini? Oke, kita lanjut, nggak bisa jawab. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya. Menurut Bang Billy, waktu Yesus hidup, Yesus pernah memerintah nggak? Enggak, dia tidak punya lambang kerajaan sama sekali. Dia tidak punya kerajaan, dia tidak punya tentara. Sama sekali nggak ada. Oke. Penasehat ajaib? Kapan Yesus pernah disebut penasihat ajaib? Nggak pernah. Allah yang perkasa? Emang dia kan manusia, kok Allah yang perkasa sama dia? Iya, Yesus tidak pernah bergelar Allah yang perkasa atau El Gibor di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru. Oke. Bapak yang kekal?
Yesus tidak pernah disebut Bapa yang kekal dalam semua perjanjian baru. Raja damai bawa pedang. Iya, dikatakan aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Jadi semuanya itu gagal disematkan kepada Yesus. Itu Pak Adrianus, mau Anda pakai Yesaya 96 lagi, masih mau dipakai? Silakan Pak. Semuanya dipakai kok. Karena semuanya ditujukan untuk Tuhan Yesus. Bukan untuk Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain. Memang kita nggak Tidak mau ada. pakai. Di Kenapa situ Nabi ditulis Muhammad Allah ya? yang perkasa, penasihat yang ajaib. Itu jelas itu Yesus. Kalau saya Kalian aja tanya yang ke mau Pak Adrianus, nggak mau menerima. Pak dengerin. Sebab seorang anak, dengerin dulu Bang, Pak Iya, Adrianus. itu kata nubuat. Ngerti nggak nubuat? Pak, Hah? kalau Bukan seorang kamu anak, nggak bisa kamu mengartikan langsung di situ, nggak. Makanya kamu masuk Kristen dulu. Masuk Kristen dulu Bang kamu Billy baru paham. Enggak gini. Kamu masuk Kristen Andi, dulu. Andi, Oh. Andi, kita buka terjemahan Kristen yang lainnya ada will be born. Coba Andi buka, Bang Andi buka terjemahan Dari kata nubuat aja sebenarnya kalian harus memahami itu. Arti kata nubuat itu apa? Bukan sesuatu yang terjadi saat itu. Sudah Ngerti nggak? tertulis, Pak dengerin dulu Pak Adrianus. Nggak, Seorang bagian anak, yang abang ini nggak mau dengerin orang bicara Bang. Enggak, pemahaman kalian terlalu dipaksakan. Kalian Memahami punya Pak, saya nanya pemahaman. kepada Anda Pak. Di situ awal katanya Nanya, tapi sebab. nggak mau menerima. Iya dengarkan jawaban dulu kita. makanya bagaimana Ya, sama ini aja Anda. bohong. Iya nggak Lu punya apa-apa. rumah aja lu sombong. Abang bisa dengerin nggak kita bicara Bang bentar? Asih Oke. Pak, jangan. Ya, saya akan Pak. dengerin kalian. Kalau kalian punya cara berdebat itu dirubah, berdakwah juga dirubah lah. Iya baik, Masa saya rubah ya pakai Pak. ayat Alkitab? Hah? Saya rubah ya Pak. Hanya orang Kristen yang berdakwah pakai ayat Alkitab, bukan orang Islam. Saya nggak pakai Alkitab ini Pak. Kalau Malu berdakwah. kalian. Kalau Quran kalian sempurna, ya pakai Quran kalian. Ini kenapa sih ini orang ini nggak Nggak, setiap naik kok nggak kalian nyambung bilang bahasa kan Indonesia Quran ya? kalian sempurna. Ya berdakwah pakai ayat-ayat Quran kalian. Kita mau dengar. Ini diskusi lintas agama Pak. Enggak. Kalian hanya mengutak-ngatik ayat Alkitab saja. Harusnya kita Tak orang ngatik Kristen Pak. yang Saya ngomong. nanya ke Billy. Saya nanya. Saya nggak berpendapat. Abang bisa saya dengerin nggak saran. Pak? Saya Anda bisa saran dengerin untuk- nggak Pak? Gantian bicara Pak. Sebentar aja Pak ya. Enggak, Izin ya. Saya saran untuk kaum muslim, cobalah berdakwah pakai Quran kalian. Ya Pak. Ya Jangan diterima pakai sarannya Alkitab Pak. kita. Diterima Karena sarannya Quran Pak. Sempurna, ya kan? Diterima sarannya. Anda kan pinter Pak. Anda pinter kan. Kalau sempurna ya harusnya bangga lah. Kenapa ya kalau Bangga Kristen untuk lain nggak pernah menyampaikan ada mau kepada kondusif kita. ya? Kenapa ya? Nggak, supaya Kenapa kelihatan sih? itu Muhammad. Ada apa gitu loh? Apakah ini karena babi ya dipakai, Ajaran- dimakan, dikonsumsi gitu yo? Nggak, apakah Kenapa ya Pak ya? ajaran Anda Muhammad itu nggak benar? mau diatur, nggak mau baik-baik, diskusi santai. Kenapa ya Pak ya? Nggak, begini. Kenapa Anda arogan? Bukan arogan, saya mau menyampaikan dakwah, cara berdakwah yang baik itu bagi. Ya ini ada data kita bawa Yesaya 96. Kalau begitu saya nanya ke Billy aja ya Pak ya. Bapak diam dulu boleh nggak Pak? Saya pinjam. Pak saya pinjam, saya gini izin ke aja. Bapak. Saya Saya mau pinjam kasih sebentar ya tahu. Pak ya. Boleh ya? Cuma kalian berdebat dengan Alkitab. Sementara Saya nggak kalian sendiri berdebat Pak. Saya mau tanya ke Bang Billy. Kamu tahu nggak bulan lalu itu gereja Katolik dibom sama ISIS itu? Biarin aja Pak, Di bukan urusan Filipina. saya Pak. Rasain Pak. Ya itu dakwahnya kalian seperti itu. Iya Pak. Harus dibenahi. Iya Pak. Iya Pak, baik Pak. Rasain. Terus tahu nggak kena Israel marah sama Hamas? Orang lagi sembahyang. Kenapa kalian jangan serang. dibawa-bawa Pak? Kenapa Enggak, sih ini ini orang ini kenyataan. diskusinya begini banget sih? Enggak, ini fakta lah, fakta. Harus diterima Kenapa lah sih? kalian. Aduh, Supaya capek kalian deh, bisa Pak, memperbaiki Pak. diri. Kalau Ya, kira-kira Bapak Adrianus saya kit di sini gimana Pak? No problem. Boleh nggak Pak? Boleh Banyak Pak ya. hukum kok. Boleh Pak ya. Makasih ya Pak. Lu nggak tahu ya Bible masuk ke Nusantara apa ya jadinya ya? Biblemu itu dibawa oleh penjajah Pak. Diskusi itu baik-baik saja. Kalau kau kayak gitu-gitu, yang kau sebut itu tidak sesuai ajaran Islam. Islam itu dilarang melukai seseorang tanpa sebab.
Islam itu hanya membela diri. Buktinya mayoritas Islam di Indonesia, emang kita pakai ayat perang? Enggak tahu. Damai kok Indonesia itu. Gitu loh ya. Nah, karena Anda ini yang nggak mau damai loh. Masuk rumah Islam arogan. Gitu loh. Kristen masuk ke Republik ini, Pak. Yang bawa itu pertama ya Portugis, Pak. Portugis ngapain ke Indonesia? Lu pikir dia datang rekreasi berdakwah? Kagak, Pak. Ngerus, ngebunuh, penjajah, memperkaos gitu. Habis Portugis siapa lagi, Pak? Inggris. Inggris ngapain, Pak? Ke Nusantara. Rekreasi gitu, Pak. Pakai visa gitu. Datang, Pak. Menjajah, memperkaos, merampok. Apa yang dia bawa, Pak? Bible, Pak. Habis Inggris apa, Pak? Belanda lagi, Pak. Belanda ke Indonesia ngapain, Pak? Rekreasi? Kagak, Pak. 3G, Pak. Gold, glory, dan gospel, Pak. Terus dia membuat bangun gereja, Pak. Terus kemudian ada lembaga Alkitab Hindia Belanda, Pak. Habis itu diserahin ke LAI, Pak, tahun 1954. Makanya isi kepalamu itu kayak gitu, Pak. Nggak mau diatur. Kenapa? Ya agamamu ya warisan dari itu. Itu fakta, Pak. Jangan nangis kalau gue ngomongnya, itu fakta. Fakta itu loh. Islam disebarkan dengan cara apa, Pak? Beda dengan agama Anda. Islam itu agama dakwah. Tidak ada pemaksaan gitu loh. Buktinya mayoritas Islam Republik ini aman, nggak ada pemaksaan kok. Iya betul Bang Andi. Gitu ya. Sarinya gini loh. Ini saudara-saudara kita ya kan. Nggak sadar apa bahwa mereka ini adalah di muka bumi ini minoritas yang paling aman, nyaman, tentram hidupnya di muka bumi ini loh. Cuman satu-satunya di Indonesia minoritas ini. Bingung saya perilaku mereka ini. Gitu. Lalu mau arogan, kita diskusi santai, gitu loh. Kenapa? Ada apa? Naik aja di sini nanya kok. Kenapa? Karena menurut dia, kalau ada data di situ jangan dibahas dong. Imani saja. Kalau ada kata telah lahir, ya kau harus jadi Kristen supaya kau harus paham. Ya nggak bisa begitu, Pak. Masa aku harus jadi Kristen baru diskusi sepaham dengan Anda? Enak aja loh. Jelas tadi bahasannya Yesaya 96 itu telah lahir. Anak kecil juga tahu kalau telah lahir berarti sudah lahir. Kalau sudah lahir sudah terjadi, bukan akan terjadi. Bahasa Indonesia loh ya. Nah ini dilawan. Apa yang melawan kenyataan ini? Ya doktrin. Lu harus jadi Kristen dulu, Handi, baru lu paham itu telah lahir. Nah kalau Muslim atau orang yang berpikir telah lahir itu sudah lahir di waktu itu. Tapi kalau menjadi Kristen kayak Bapak ini, telah lahir itu adalah akan lahir. Somplak kan itu ilmu lu, Pak. Somplak. Karena doktrin yang menghajar akal sehatmu, nggak berfungsi itu akal sehat. Dihajar sama doktrin. Barang yang sudah ada, lu bilang akan ada. Hari ini saya membeli HP. Menurut dia, Handi belum beli HP hari ini, akan beli HP. Nah, coba bayangkan Pak somplaknya otakmu itu loh. Handi Selebes beli HP hari ini. Kata dia, Handi Selebes akan beli HP. Di situ jelas, saya baca lagi. Sebab seorang anak telah lahir. Sebab Handi Selebes telah beli HP. Nah, dia bahas begini. Itu akan beli nanti gitu loh. Belum beli, belum lahir gitu. Ini apa Bang Billy? Dibuka mic-nya. Oke, ini adalah varian terjemahan ya. Kalau ini baru benar seorang anak, behold a virgin. Nah, ini udah ngaco nih. Lihatlah seorang perawan shall be akan melahirkan seorang anak. Akan ya, shall be. Ini pakai bentuk future tense. Behold, a virgin shall be with us. Nah, and shall bear a son. Jadi lihatlah seorang anak, seorang perawan akan mengandung dan akan
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini baru bisa masuk nih ke Yesus kalau yang ini nih. Dan mereka menyebut namanya Immanuel. Nah, ini baru masuk kalau pakai terjemahan ini. Tapi terjemahan LAI itu mengikuti Masoret. Nah, artinya apa? Bukan Shelby, ya. Bukan Shelby, tapi apa? Bentuknya lampau, telah. Ki yelet yulat. Yulat itu bentuk lampau, sudah ada, sudah lahir anaknya, gitu. Jadi kalau memakai terjemahan LAI nggak mendukung untuk nubuatan yang akan datang, karena bunyinya seorang perempuan muda seorang perempuan muda akan seorang perempuan muda gimana? Bukan yang ini nih. Sorry lupa gua. Ayat 9 ya. Pasal 9 ya. Bro. 6. Apa tadi? 96 ya? Iya. Oh iya. Oh, makanya kalau ada yang aneh. Oke. Nanti kita lihat di pasal 9 itu varian daripada terjemahan. Tunggu bentar. Jadi terjemahannya tuh ada yang bentuknya future tense. Tunggu. Lanjut Bang Adi. Bentar, saya cari lagi. Orang udah lahir dibilang akan lahir. Mana sih? Ya, ini saya akan kasih sumbernya. Hari ini Ibu Epi masuk room muslim. Berarti hari ini dia masuk, bukan akan datang. Gimana lo orang sudah lahir dibilangin akan lahir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Epi. Nih aku mau bilang gini ya, kemarin itu kan ada debat Bang Billy sama gimana ada kayaknya ada Dayang juga deh kayaknya. Pokoknya Bang Billy sama Oten gitu ya. Sebenarnya gini loh Abang, mereka sekarang ini mereka takut dengar kebenaran gitu loh. Intinya gitu aja sebenarnya. Mereka takut mendengar kebenaran, makanya mereka nggak mau denger gitu loh. Iyalah. Aku cuma. Terus satu lagi ya, kemarin waktu bicara tentang apakah iblis diciptakan gitu kan. Lalu Bang Billy itu bilang, iya iblis diciptakan gitu sama Allah kan gitu. Apa mereka bilang? Ini konsepnya konsepnya Yahudi kok sama dengan Muslim ya? Semestinya pertanyaannya bukan gitu loh maksud aku. Semestinya mereka bertanya, kenapa kita lain sendiri gitu loh. Itu sebenarnya mestinya. Jangan karena kita kan agama yang dari Tuhan yang sama gitu. Kalau lu lain sendiri, berarti lu dari yang mana kan gitu. Ya. Betul Kak Baby. Betul kan ya? Aku dari tadi penasaran gatel Iya. banget pengen naik ketika Kalau si Erwin kalau mereka naik. mau lain sendiri DM derita mereka. Iya. Tadi aku itu lagi sholat ini Bang, denger begitu gatel banget. Aku pengen bilang ke Erwin mestinya kamu jangan gemeteran tadi gitu loh. Biasa aja, mestinya lebih bertanya lebih banyak lagi. Kenapa sih? Ada apa sih ini gitu loh. Tapi kelihatan sekali dia takut gitu loh. Ajar. Kena report lagi. Coba kita kembali ke Bang Billy dulu ya. Coba ya saya 96 itu bahasa Inggrisnya. Digadein dong Bang. Ciluk Bang. Daeng aku turun ya. Aku cuma mau bilang gitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih sarannya Bu. Ya mestinya benar sadar diri kok kita berbeda gitu loh ya. Oke, makasih koreksinya Bu. Saya lupa nanya itu. Oke, ini terjemahan aslinya bahasa Ibrani ya. Karena seorang anak akan lahir bagi kita.
seorang putra akan diberikan bagi kita. Tuh, will. Nah, King James present tense, for unto us a child is born. Nah, tapi kalau Judaismnya kita lihat Yulat. was born, yulad, tuh, was born, and it was fatehi, tuh, hamisrah. Diterangkan juga Bang Billy, diterangkan juga itu kan yulat present kan, kalau di future tense-nya dalam Ibrani apa gitu. Dalam Jewish. Oh, kita lihat. Biar mereka paham. Kita gitu. lihat. Kita lihat itunya ya. Kita lihat kamus. Yulat. Oke. Bang Andi telah memakan buah ini. Nah, berarti kan Udah makan, Bang Andi. bukan akan makan. Iya. Itu gitu aja susah. Mudah dipersulit gitu loh. Aku malah di Bene tadi. Ganti akun. Di Bene. Hah? Udah ada yang laporin. Iya, gue Bene 7 hari. Gue udah banding, tapi sudah banding ganti akun. Oke, kita cek ya Yulat. Iya, ini yang ketiga kalinya Bang di report. Alhamdulillah masih kokoh roomnya. Mungkin typingannya udah banyak. Aman gitu. Aku dapat tadi. Karena saya ada bang, karena saya ada. Ya. Tapi kenapa Dan aku tidak hostnya dilindungi? mingkem gitu. Bukti dia Ya, tuh Bang Billy, di saya masih report gini. penasaran. Kalau Saya akun masih saya nggak penasaran bisa itu di Yulat report. untuk Akun saya tuh nggak bisa di report. Tadi kena sekali Bang peringatan. Biasa doang gitu doang. Habis itu selesai. Kalau saya udah 2 Bang Andi, akun besar saya yang hancur di blokir permanen. Jadi gini, ku jelasin Ya, dulu. kalau Bang Datuk. Bukti room di report tuh gini nih. Kan posisi Bang Billy layar besar nih. Nah lah, kalau dia rontok berubah jadi yang standar, nah itu berarti kena report itu. Oh gitu. Iya, balik ke startup semula. Cuman cepet-cepet hostnya harus ada di tempat, cepet-cepet live-nya dilanjutin gitu, ada pilihan gitu. Oh. Kalau hostnya ninggalin udah rungkat pasti tutup. Ya lanjut. Oh, saya pikir hostnya tadi yang ngerubahnya gitu. Berkali-kali memang berubah ya tampilannya ya. Udah tiga kali kena Dalam lapor. aku malah kena 7 hari. Padahal di saat statnan, Oh, sudah dah. di saat statnan selesai ngomong sama Abdul itu. Statnan kena. Emang panas Ya, gua banget masih- tadi ya itunya situasinya ya. Soalnya kan mereka kan istilahnya ngambil dari PL juga, Taurat juga jadi PL kan. Jadi panas banget situasinya kan tadi. Iya, tadi panas banget. Tunggu bentar. Gue sholat asar tadi ketinggalan. Pasti Andrian Taniago naik. Coba Bang Billy, penasaran aku Bang Iya, Billy. dilanjut lagi semua. Oke, ya. Saya izin dulu, saya coba telepon dulu. Iya. Future tense-nya tuh. Oke. Future tense-nya itu yelet ya. Jadi Yeladet ya. ya ntar ini aku buka nih. Aku buka semua formnya, semua bentuknya. Yelet itu artinya boy, ya, terus yelet. Aku udah di sini, udah sama itunya. Oke, ini dia, kita lihat. Jadi yelet itu artinya give birth, lahirkan ya. Nah, ada bentuknya nih, aku buka ya. Nah, nih. Nah, ini itunya, foresnya, akar katanya ya. Nah, artinya give birth, how to beget. Nah, nanti ini maskulin singular ya. Maskulin singular. Present time-nya aduh, mana sih? Yolet. Nah, Yolet. present time-nya yolet ya. Present tense-nya yolet. Lalu kita lihat past tense-nya. Nah itu past tense-nya. Yaladet.
Yala Deta itu untuk future. bukan past apa tadi? Past tense. Itu past tense yang telah Pastennya terjadi. pasten maskulin. Ya. Oke. Pasten maskulin. Nah tadi Yala Deta. Nah. Yala Deta. Nah. Yala Deta ya. Iya. Terus mana tadi? Dia ada maskulin, ada feminim. Yala Deta, Yala Det, terus ke sini. Yala Detem, Yala Detem. Kita cari yang ada feminim, ada maskulin. Nah, terus ada orang pertama ya, itu pasten orang kedua, so maskulin. Nah, ini pasten maskulin orang ketiga, Yalat. Maskulin. Ya, Yalat. Yalda, Yaldu, tuh habis. Yalda, Yaldu, itu. Nah, yang pertama Elet. Nah, kalau future tense-nya, ini kan future tense, telet. Nah, ini yang paling krusial. Ki telet harusnya. Ki elet yulat. Iya, jadi jadi kita bisa cek ya, kita lihat nih. Kita bisa cek kata ini di dalam kitab-kitab lainnya. Hanya kita PSI ini aja yang kata yulat dijadikan future tense. Padahal di sini semuanya past tense. Lihat di dalam yulat ya, kata yulat ini di dalam kitab yang lain seperti dalam Kejadian 4 ayat 26 itu diartikan dengan bentuk lampau. Terus juga Kejadian 10 ayat 21 ya. And the child were born, dan anak telah lahir ya. Yang bagi Sem, dan seorang anak lahir bagi Sem. Nah, memakai kata yulat juga, were born, sudah lahir. Terus these are the sons of Yakob, inilah anak-anak Yakob which were born, yang telah lahir, pakai kata yulat juga. Gitu. Jadi semua kata yulat itu di dalam semua kitab perjanjian lama itu artinya past tense semua, kecuali di kitab Yesaya ini dijadikan future will ya. Mana tadi ini dia. Pernah baca di salah satu literatur itu peruntukannya untuk Heskiel kan, kalau nggak salah. Iya, makanya tadi kan di kitabnya di buku kitab Hizkia. Nih kita buka ya. Ini waktu pertama kali. Ini dulu ya gempar banget ini dulu. Waktu dulu tuh masih di WhatsApp. Jadi ada grup namanya Oten semua, namanya Sekolah Minggu. Ada Rion situ, ada si Edwin, ada namanya Maria juga di situ. Waktu gua kasih lihat ini, mereka kagetnya minta ampun. Kok ada situ? Itu gimana bisa ada begitu? Kaget lah. Nah, ini kita lihat teksnya tertulis begitu ya. Ini kita lihat. Nggak apa-apa lah. Ini anggap aja hari ini kita jadikan kado buat Natal. Nah kan? Ini Inggrisnya udah jelas. For a child has been born. Udah lahir. Astaga, susah amat ini. Telah has been born to us. Ya, a son has been lagi tuh. Iya, has been lagi. Ya, telah diberikan kepada kita. The dominion will rest on his shoulder. Lama pemerintahan ada di bahunya.
the wonder advisor, sang penasihat ajaib, mighty God El Gibor, eternal Father Afiat, Vaikra Shemo. Vaikra Shemo menyebut namanya siapa? Hizkia. Wah, kan? Bener kan? Hizkia kan? Ini yang gede-gedean biar otak nengok. Iya. Jadi di sini has been terlalu dipaksakan jadi will be kan? Iya. Orang anaknya udah lahir. Ini nggak nemu dia. Bener kata Om Andi, kata Bang Andi dari ayat pertama aja itu udah nggak ketemu mereka, nggak bisa memahami otaknya gitu. Itu karena apa? Karena doktrin sudah mengarahkan akal sehat mereka. Gitu. Ya udah dicekokin berpuluh tahun ya begitu. Kalau menurut Bang Billy sendiri ini sebenarnya apa sih Bang yang membuat kayak orang-orang Kristen itu kayak kekeh gitu loh Bang, mempertahankan itu? Ya faktor-faktor apa gitu loh Bang? Kalau menurut Bang Billy? Ya faktor iman mereka sudah iman mereka itu bukan berlandaskan pelajaran, tapi berlandaskan doktrin yang itu berarti yang iya. Dengerin, orang-orang Kristen itu bukan orang jahat, mereka they are wonderful people, orang-orang yang baik, orang yang bagus, orang-orang yang penuh belas kasihan, baik mereka, nggak ada yang nggak baik, orang Kristen itu baik. Nah, mereka cuma kurang satu saja, mereka tidak bisa memahami tulisan-tulisan Alkitab, dalam hal ini kitabnya orang Yahudi di dalam teks aslinya. Itu yang mereka kurang, dari dulu saya bilang mereka kurang itu. Sehingga kedekatan terhadap firman Tuhan itu tidak bisa dekat. Ada gap di antara firman Tuhan dengan mereka. Nah, karena mereka nggak bisa baca bahasa Ibrani, coba suruh baca. Jangan kata gitu. 10 perintah Tuhan aja mereka nggak hafal. Coba nanti ada Kristen naik suruh sebutin 10 perintah Tuhan. Nggak hafal mereka. Yang merupakan basic. Sebelumnya minta maaf Bang Billy, minta maaf. Itu menurut Bang Billy kira-kira siapa sih yang mendoktrin mereka ini? Ya itulah yang pertama tugas bapak-bapak gereja sukses untuk membuat rumusan ini ya, terutama dengan kitab-kitab yang bernama Septuaginta itu ya. Septuaginta itu sangat berhasil membentuk tekstual yang korup menjadi iman, jadi diimani. Misalnya nubuatan Yesus di dalam kitab Mazmur katanya ada, mereka menusuk tangan dan kakiku. Padahal kita baca ayatnya nggak ada itu. Itu Septuaginta punya kerjaan. Banyak hal-hal lain yang dikerjakan secara sistematis oleh bapak-bapak gereja yang menghasilkan iman tanpa pemahaman yang komprehensif menurut teks aslinya gitu. Padahal kalau untung yang dikorup ayat-ayat suci ya. Coba kalau duit udah kena sama KPK. Padahal kalau dari data itu kan udah jelas sebenarnya Bang Billy ya. Iya, has been born. Sejarah. Itu loh. Ini kan udah jelas. Saya kadang nggak habis pikir itu kan gitu loh. Padahal udah jelas-jelas tertulis, ya kan. Kok susah menerima itu apa gitu loh kan? Anehnya kan di situ gitu. Iya. Sekarang pertanyaan aja sih, kapan sih Yesus pernah bergelar penasihat ajaib? Coba cari di dalam kitab Perjanjian Baru, nggak pernah. Yesus bergelar Allah yang perkasa, nggak ada di dalam Perjanjian Baru. Yesus bergelar Pangeran Kedamaian, Raja Damai, nggak ada. Di dalam kitab mereka Perjanjian Baru tuh nggak ada Yesus itu Pangeran Kedamaian. Justru Yesus itu datang, tadi bilang, aku datang tidak membawa damai, aku datang membawa pedang, gitu. Iya. Dia nggak datang bawa damai ntar kalau dia datang. Juga Bang ya. Mengakui atau gimana? Ya. Semalam siapa tuh Bang Andi namanya? Aku lupa Bang Andi. Yang ibu siapa tuh? Yang dari apa Masehi, gereja Masehi. Nona. Iya, nah itu enak tuh diskusi kayak begitu. Polos gitu. Karena mau belajar dia. Iya. Kalau yang tadi nih 2 orang 3 orang tadi tuh gimana ya? Nggak bisa diskusi. Saya jadi omongannya aja Pak di Sujana itu. Seluruh umat manusia itu susah menerima Al-Quran karena kesombongan sama kebodohan. Nah, apakah itu benar kayak gitu ya?
Bang Bilinya lagi itu. Kayaknya ada telepon. Halo Bang Billy. Memang luar binasa ajaran satu ini ya. Oke Noni. luar biasanya gimana? Halo, Bang? gimana? Luar biasa Jagat ini. Respon dulu Sapu Jagat. Sapu Jagat ini agama apa, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Hah? Muslim, saudaraku Muslim. Alhamdulillah. Ya, Bang Masya Allah. Nasution kenal. Tanya dong Bang Billy, apa kek? Tanya. Biar ada bahan untuk diskusi sama mereka gitu loh. Halo, Bang Billy. Bang Billy. Halo, ya gimana? Oke, Bang Billy percaya nggak kalau seorang ciptaan berubah menjadi manusia gitu, Bang? Orang ciptaan kan ciptaan itu ya salah satunya manusia, ciptaan Tuhan. Maksud pencipta menjadi manusia. Iya, pencipta merubah menjadi manusia gitu, Bang. Iya, nggak mungkin. Namanya pencipta, dia menciptakan. Jadi dia paling atas, di bawahnya itu adalah ciptaannya dia. Jadi dia nggak buat apa dia jadi ciptaannya gitu. Sedangkan dia adalah pencipta. Jadi tidak masuk akal Tuhan menjadi ciptaan gitu. Iya. Izin Manusia tanya Bang Billy, kan nggak mungkin jadi robot gitu kan ya? kira-kira salah nggak anggapan saya begini Bang Billy? Kenapa Kristen kesasar dalam memahami firman Tuhan? Karena firman Tuhan bisa mereka baca, tetapi cara penggunaan firman itu kan nggak bisa mereka peroleh karena itu ada pada pemuka-pemuka Yahudi. Yang adanya Torah-Torah lisan yang nggak tertulis, kemudian penjelasan dari para rabai, dan itu nggak dimiliki Kristen, sehingga firmannya mereka peroleh, tetapi isinya nggak bisa. Contoh sunat, bagaimana teknis sunat? Nggak ada dijelaskan di apa itu kan, hanya pada penjelasan kepada dari pemuka Yahudi. Saya rasa demikian, Abang Anda. Apa memang salah atau gimana nih pendapat saya betul, nih? demikian. Makanya orang Torah itu, jadi orang Torah itu isinya lebih banyak daripada Torah tertulis, karena seperti undang-undang dasar Torah itu pelaksananya itu di sub-subnya gitu. Jadi Torah tertulis itu undang-undang dasarnya, tapi pelaksanaannya detailnya ada di undang-undang yang lainnya gitu, pasal-pasal yang lainnya gitu. Jadi kalau kayak gitu bolehlah kami mengatakan kalau gitu penumpang gelap Yahudi ya, jemaat Oten itu. Yang mereka sekali lagi saya bilang, mereka itu cuma satu aja kurangnya dalam memahami firman Tuhan, mereka nggak bisa baca dalam teks asli. Makanya kenapa orang Yahudi itu ngajarin anaknya baca Torah ya, supaya tidak bisa dijerumuskan oleh terjemahan. Nggak bisa terjemahan. Misalnya mereka bilang ini ayatnya gini, loh enggak, ini bunyinya nggak begini loh dalam aslinya. Nah, kayak gitu. Kayak tadi kan seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Bunyinya gitu. Nah, tapi mereka maunya seorang anak akan lahir bagi kita, seorang putra akan diberikan bagi kita. Jadi nubuatan itu merujuk kepada Yesus nanti, gitu, dari zaman Yesaya. Nah, itu karena keterbatasan linguistik bahasa Ibrani. Bahwa kata yulat di situ merupakan bentuk past tense. Itu. Jadi kalau boleh beranggapan begini, mereka menciptakan sendiri pengertian firman itu menurut versi mereka. Apa boleh demikian Bang Billy? Iya, jadi bapak-bapak gereja itu punya, tapi ini orang Kristen jarang mempelajari tulisan-tulisan bapak gereja. Mereka punya tafsir-tafsir yang mereka buat sendiri, yaitu memagari sistem keyakinan mereka atau pemahaman mereka terhadap Torah. Ya, jadi mereka kayak misalnya Trinitas itu Bapa, Firman dan Roh ada di dalam Trinitas itu ada di dalam kitab Kejadian misalnya. Nah, mereka menerjemahkan roh Allah. Nah, berarti kan itu Allah itu roh sifatnya.
Ya, karena ada situ kata roh Allah, padahal di situ anginnya Tuhan gitu. Itu mereka udah salah. Jadi itu dibangun atas dasar ingin memperbanyak pengikut-pengikut mereka. Karena kalau mereka belajar bahasa Ibrani, pasti mereka akan kembali ke jalan yang benar gitu. Di dalam dunia penerjemahan ya, Septuaginta terutama ya, yang jadi perhatian saya adalah kitab Septuaginta yang belakangan ini dipuja-puja oleh Aderion, Edwin dan pengikutnya. Saya tunggu kalian yang di bawah yang dengar atau ada Aderion, saya tunggu kalian ya, sini kita diskusi. Di mana aja saya berani bahwa Septuaginta itu ya, itu tidak lagi menjadi terkenal, famous, tidak lagi menjadi pujaan ketika Bapak Gereja yang bernama Origen itu mengambil terjemahan yang dia buat dari Aquila, Symmachus dan Theodosian yang aslinya adalah dari otoritas Yahudi. Jadi terjemahan yang Septuaginta, terjemahannya Origen itu mengakhiri praktek kitab suci Septuaginta di dalam gereja, karena ternyata tidak benar Septuaginta itu. Betul. Saya akan kasih ya beberapa sumbernya nih buat pengetahuan. Karena ini LAI ini setengah kaki dia, dua kaki. Satu kaki dia memakai terjemahan yang benar, satu kaki memakai terjemahan yang tidak benar. Jadi Kristen sekarang tuh udah tidak lagi bisa menyandarkan imannya kepada Alkitab LAI. Kita lihat Billy Lynn, the Bible Kristen ya, yang ada di Komal-Komal, dia nggak akan mau pakai LAI, nggak mau dia, karena dia sudah tahu itu nggak benar. Nah jadi jangan lagi kalian orang Kristen, kalian memakai kitab kalian dalam hal ini perjanjian lama dan perjanjian baru yang diterjemahkan oleh LAI, hendaklah itu segera diakhiri. Hendaklah kalian mempelajari bahasa asli, beli Hebrew Bible ya, seperti ini nih. Nih ini Hebrew Bible, saya punya 3. Ini punyanya si ateis, Tuan Mr. Ateis, si Sak nih, yang ini nih masih tertinggal di sini. Ini dia, beli yang ini, maka kalian akan terbuka mata fisik dan mata batin kalian. Nah, versi edisi Stone Edition ya. Nah di situ Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi Torah, kitab para nabi dan tulisan atau puisi di situ. Ini dia namanya Tanakh. Tuh. Nah, yang ini yang sedang, yang ini yang besar. Tuh, yang besar nih segini tuh. Oh, yang warna putih ini karena nah, ini yang paling kecil. Ini yang paling kecil tuh.